Di arena pertempuran, saat betul-betul menunjukkan kemampuannya, pemuda yang berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang-orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat pun tersungkur mencium bumi dan menyerukan, Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita ya ibu." Nusaybah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah SAW dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah SAW mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah medan pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbullah kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia lalu bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya lantas bagaikan singa betina yang mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaybah pun terjatuh terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud menunggang kudanya mengawasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak. Dengan susah payah dia segera mendekatinya, dipercikan air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Said kah engkau?" Nusaybah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkan baginda." "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun." "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Kau masih terluka parah Nusaybah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah." Akhirnya terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaybah menaiki kuda itu lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dipungkir balikan. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang.
Pertempuran pun terhenti sejenak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.